VBTS dikabarkan menghadiri private party Blackpink untuk Born Pink. VBTS dilaporkan diundang untuk menghadiri pesta listening party Blackpink untuk Born Pink. Menurut laporan eksklusif dari JTBC, Blackpink mengadakan pesta private party untuk album comeback mereka Born Pink pada 14 September di sebuah tempat pribadi di distrik Seongsu, Seoul. Private listening party menjadi wadah bagi mereka yang diundang oleh Blackpink, termasuk aktor, penyanyi, dan selebriti untuk mendengarkan album baru Blackpink menjelang perilisannya. Dengan keamanan yang sangat ketat, mereka bahkan memiliki akses kontrol keamanan dengan tidak mengizinkan manajer untuk masuk. Salah satu peserta dilaporkan adalah VBTS. JTBC melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya V dan Jennie berkumpul di depan umum. Tapi karena pesta itu penuh sesak, V cenderung menjaga jarak. Tapi keduanya menikmati acara bersama. Mengenai pesta ini, JTBC berusaha untuk bertanya pada YG Entertainment dan Hype tentang acara itu, tetapi satu agensi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui pesta tersebut. V dan Jennie telah mengakar dalam rumor kencan menyusul banyaknya foto keduanya, dan baru-baru ini akun Gurumi Haribo kembali membocorkan lebih banyak dugaan foto Jennie dan V. Foto-foto dugaan pasangan K-pop VBTS dan Jennie Blackpink telah beredar online, semuanya dibocorkan oleh pengguna Twitter dan Telegram yang dikenal sebagai Gurumi Haribo. Akun tersebut sebelumnya ditangguhkan setelah membocorkan foto putaran pertama yang diduga menampilkan V dan Jennie di berbagai tempat, termasuk di belakang panggung sebagai stylist mengeriting rambut V, selfie seluruh tubuh yang diduga diambil di apartemen V, dan selfie cermin pasangan mengenakan t-shirt yang serasi. Fans awalnya mengira bahwa akun Gurumi Haribo adalah seorang hacker atau seseorang yang punya akses ke perangkat pribadi kedua idola K-pop itu. Akhirnya akun Twitter tersebut disuspend, meskipun pengguna masih aktif di aplikasi perpesanan bernama Telegram, di mana netizen mempertanyakan motif akun tersebut. Sepertinya akun tersebut telah dipulihkan dan dikembalikan dengan serangkaian foto baru yang kini telah bocor ke Twitter. Foto-foto itu diduga merupakan pasangan yang sedang berlibur dan termasuk foto mereka berpose. Leaker yang berbeda memposting close up dari foto baru ini beberapa minggu yang lalu yang menyebabkan penggemar mencoba membuktikan apakah foto ini asli atau tidak. Foto lain menampilkan keduanya yang diduga berpose di depan sebuah patung, sementara yang lainnya adalah foto individu yang menunjukkan V dan Jennie berpakaian sama dan di lokasi yang sama seolah-olah mereka sedang berlibur bersama. Tak satupun dari perusahaan kedua idola tersebut telah berbicara tentang kumpulan foto terbaru. Hype belum berkomentar secara umum tentang rumor tersebut, sementara YG Entertainment sebelumnya menanggapi dengan tanpa pernyataan. Yang kedua, RM menyumbangkan 100 juta won untuk melestarikan aset budaya Korea. Administrasi Warisan Budaya dan Yayasan Warisan Budaya Luar Negeri berbagi bahwa RMBTS baru-baru ini memberikan sumbangan 100 juta won untuk pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan aset budaya Korea yang terletak di museum dan galeri seni di seluruh dunia, terutama lukisan. Jumlah tersebut juga akan digunakan untuk membuat katalog yang memperkenalkan lukisan-lukisan Korea. Yayasan berencana untuk mulai memproduksi katalog lukisan Korea yang tersebar di museum dan galeri seni besar di setiap negara setelah meminta pilihan karya dari para ahli di bidang seni lukis dan berkontribusi dalam lembaga Indo. Tahun lalu, RM juga diam-diam memberikan donasi sebesar 100 juta won pada bulan September untuk melestarikan dan memulihkan aset budaya Korea. Donasi itu digunakan untuk melestarikan dan memulihkan dinasti Joseon Hwaeot, pakaian upacara yang dikenakan oleh seorang putri selama dinasti Joseon di Los Angeles Country Museum di Art LACMA di Amerika Serikat. Hanya sekitar 40 keping Hwaeot dari dinasti Joseon yang tersisa, 30 diantaranya berada di Korea dan 10 di luar negeri. Diperkirakan bahwa Hwaeot yang RM berkontribusi pada pelestarian dan restorasi dibuat pada awal abad ke-20. Terkenal sebagai pecinta seni, RM juga menyumbang untuk pelestarian, kebangkitan, dan pengembangan seni. Sekali lagi, senilai 100 juta won melalui National Museum of Contemporary Art and Culture Foundation pada ulang tahunnya yang ke-27 pada bulan September 2020. RM juga mensponsori produksi buku-buku yang sudah tidak dicetak dan sulit didapat, tetapi perlu diterbitkan kembali. Kebanyakan buku-buku seni yang diterbitkan oleh Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer. Sebanyak 4.000 buku dicetak dengan dukungan RM dan disumbangkan ke 400 perpustakaan umum nasional dan didistribusikan untuk SD dan SMP, termasuk perpustakaan sekolah menengah di daerah pegunungan. Pada tahun 2019, RM juga menyumbangkan 100 juta won ke Seoul Samsung School, sekolah khusus untuk tunarungu. Saat itu RM berkata, "Aku harap para siswa dengan gangguan pendengaran dapat menikmati musik bersama dalam berbagai cara."
Yang ketiga, alasan toko pop-up BTS di Kanada harus ditutup sementara menunjukkan pengaruh global grup. BTS memulai debutnya pada tahun 2013 dan sejak itu grup ini telah melihat ketenaran dan popularitas mereka meroket secara global. Dengan bakat mereka, visual yang mempesona dan kepribadian yang menawan, para anggota telah merebut hati para netizen di seluruh dunia. Mempertimbangkan pengaruh global mereka, tidak mengherankan kalau para anggota dijuluki Sold Out King. Baik itu album, tour, atau bahkan produk yang baru saja mereka gunakan, BTS punya kebiasaan membuat barang terjual habis. Tiket untuk tour mereka benar-benar dapat terjual habis dalam hitungan menit, bahkan untuk tempat-tempat terbesar. Antrian sangat besar saat ARMY menunggu sekilas grup favorit mereka. Sepertinya bukan hanya konser yang orang-orang antri untuk dilihat, pada akhir Agustus toko pop-up BTS dibuka di Toronto, Kanada, di Toronto Eaton Center. Sejak dibuka selalu ramai dengan antrian dan bahkan banyak yang berkemah berjam-jam untuk memastikan mereka punya kesempatan pertama untuk membeli merchandise BTS. Tidak mengherankan setelah melihat jumlah barang dagangan toko, tidak mengejutkan melihat kenapa ARMY mengantri karena mereka punya begitu banyak stok yang luar biasa. Tapi tidak sampai 2 minggu setelah toko dibuka, baru-baru ini diumumkan bahwa lokasi tersebut akan ditutup sementara. Menurut akun Instagram toko, mereka menjelaskan bahwa mereka mengirimkan pemberitahuan untuk membuat penggemar sadar. Tapi ini adalah alasan yang dijelaskan pada gambar kedua di posting yang menunjukkan pengaruh nyata BTS secara global. Perusahaan menjelaskan bahwa bahkan setelah dibuka hanya beberapa minggu, mereka telah menjual semua yang ada di toko. Mereka juga menambahkan bahwa situasi global membuat hampir tidak mungkin untuk menjaga toko tetap buka sambil memenuhi permintaan penggemar. Dalam sebuah artikel dari Daily Hive, mereka mewawancarai pendiri Sukoshi Mart, perusahaan yang membuka toko tersebut. Meskipun Linda Dang menjelaskan bahwa masalah itu tidak terbantu dengan mengimpor barang dari luar negeri, dia juga menyatakan pentingnya popularitas toko. Ketika berita itu diumumkan, ARMY punya reaksi paling lucu terhadap postingan tersebut, sementara banyak yang menekankan pengaruh BTS. Selain bercanda bahwa ARMY selalu mengatakan betapa bangkrutnya mereka, tetapi telah berhasil membeli begitu banyak dari toko sehingga mereka tidak dapat memenuhi permintaan. Beberapa bahkan bercanda bahwa ARMY Kanada sangat haus akan merchandise tersebut dan itulah kenapa permintaannya sangat tinggi. Tidak dapat disangkal pengaruh BTS dan seperti Raja Midas, sepertinya semua yang mereka sentuh berubah menjadi emas. Mudah-mudahan tidak akan lama sebelum toko mendapatkan restock dan ARMY Kanada bisa pergi dan mendapatkan sisa merch mereka. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.